Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Iskandar, perwakilan kelompok PKM Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video pembelajaran dan penjelasan bagaimana saya dan teman-teman mengadakan kegiatan PKM di SMA Negeri 1 Depok. Dalam kegiatan tersebut, saya mengampu mata pelajaran Sejarah Indonesia untuk kelas 11. Nah, dari berbagai macam materi yang ada di pembelajaran kelas 11, Sejarah Indonesia kelas 11, di sini saya mengangkat perlawanan daerah terhadap pemerintahan kolonial. Nah, kemudian kami di sini sebelum melaksanakan pembelajaran, selain memberikan atau menjelaskan apa yang akan kita pelajari, apa judul dari apa yang akan kita ajarkan kepada siswa, kami juga memberikan tujuan pembelajaran agar para siswa tahu apa tujuan dari mempelajari materi yang akan kita pelajari pada hari tersebut. Misalnya sebagai contoh di sini, tujuan pembelajarannya adalah menganalisis perang melawan keserakahan dan kekuasaan kongsi dagang. Kemudian menganalisis perang melawan penjajahan Belanda, dan yang terakhir menghargai jasa pahlawan di tingkat nasional dan daerah. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di sini bahwa ini adalah salah satu bagian dari PPT atau materi yang saya berikan kepada siswa. Di sini saya menjelaskan secara garis besar bagaimana perlawanan daerah melawan pemerintahan kolonial Belanda. Nah, jadi di sini saya menjelaskan apa yang akan kita pelajari pada pembelajaran sejarah di kelas 11 tersebut. Nah, kemudian di sini juga saya sebagai guru menjelaskan kepada siswa bahwa perlawanan daerah yang terjadi untuk ketika melawan pemerintahan kolonial tidak hanya ini saja, tapi di berbagai daerah juga ada seperti Perang Palembang, Perang Kalimantan, dan lain sebagainya. Namun di sini tentunya saya mengacu pada buku atau bahan ajar yang diberikan perpustakaan di SMA tersebut. Nah, seperti yang terlihat di sini bahwa saya mengajarkan tentang Perang Tondano, Maluku, Padri, Jawa, Perang Bali, Perang Banjar, Aceh, dan Batak. Seperti itu. Kemudian dalam pembelajaran, saya dan teman-teman mengajarkan pembelajaran dengan beberapa metode pembelajaran. Seperti antaranya adalah konvensional atau ceramah, dan itu adalah yang paling utama. Dalam metode konvensional atau ceramah ini, tujuannya adalah agar kami, para guru, mampu mengontrol kelas dan memberikan penjelasan materi seperti konsep dan contoh agar mudah dipahami oleh para siswa. Kemudian ketika kami telah melaksanakan metode konvensional atau memberikan penjelasan dari materi tersebut, kami mengajak diskusi siswa-siswa di sana. Tujuannya apa? Untuk mengajak para siswa dalam berpikir dan menyampaikan pemahamannya tentang materi yang telah kami sampaikan. Tentunya beberapa siswa, saya yakin pasti pernah mendengar atau memahami entah itu satu kata, dua kata, atau beberapa kalimat pun tentang materi yang telah kami ajarkan. Dan dalam diskusi ini kami membuka kesempatan bagi siswa-siswa yang ingin menyampaikan entah itu bahan bacaannya atau pemahamannya yang kemudian akan saya tambahkan secara lebih dalam, seperti itu. Nah, tentunya selanjutnya masih banyak siswa yang sekiranya belum paham atau kurang paham lah. Maka dari itu, saya sebagai guru dan teman-teman di sini membuka sesi tanya jawab pada kegiatan pembelajaran. Tujuannya apa?
untuk memberikan kesempatan bagi siswa yang belum paham tentang materi yang telah kami ajarkan. Dan pada saat sesi tanya jawab ini, saya dan teman-teman juga memberikan kesempatan kepada siswa-siswa lain atau temannya untuk, memberikan jawaban. Siapa tahu teman-teman yang lain memiliki jawaban atau sudah paham. Jadi setidaknya, eee, akan terjadi, pembelajaran antara siswa dengan siswa. Barulah ketika itu saya sebagai guru menjelaskan lebih detail, tentang materi yang, mereka tanyakan, seperti itu. Kemudian dari diskusi dan tanya jawab yang telah terjadi, bagaimana cara kami sebagai guru untuk memperkuat daya ingat mereka, memperluas, daya ingat mereka dan memperdalam, eee, pemahaman mereka, yaitu dengan memberikan penugasan. Tentunya penugasan yang kami berikan ini, diusahakan tidak terlalu memberatkan para siswa, karena kita tahu terdapat mata pelajaran lain seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya yang memberikan juga penugasan. Nah, tujuan dari pemberian penugasan ini adalah untuk menumbuhkan sifat eksploratif, kreatif, dan komprehensif dari siswa yang telah, mendapatkan materi dari kami, seperti itu. Heeh. Selanjutnya, media pembelajaran. Media pembelajaran apa saja yang, kami gunakan? Di sini kami menggunakan media pembelajaran seperti PowerPoint, artikel atau makalah, dan film atau video. Tentunya jika hanya metode yang kita sampaikan seperti ceramah dan hanya kami yang menjelaskan dengan cara lisan, itu akan cukup membosankan bagi para siswa. Maka dari itu kami menggunakan setidaknya seperti PowerPoint, yang di dalamnya terdapat gambar atau tulisan-tulisan yang memudahkan mereka untuk memahami, materi yang akan kami ajarkan tersebut, seperti itu. Nah, kemudian untuk mendalami materi pembelajaran, kami juga menyematkan artikel atau makalah, entah itu yang pernah kami buat, atau yang pernah kami baca, atau artikel yang ada di internet, dan memberikan mereka kesempatan atau kebebasan untuk mencari artikel atau makalah tersebut, seperti itu. Selanjutnya, ada film atau video. Dari PowerPoint dan artikel, tentunya mereka memiliki keinginan untuk, eee, mendapatkan materi yang lebih menarik, seperti itu. Di sini kami menggunakan, menggunakan media film atau video untuk membuat mereka tertarik pada materi yang kita ajarkan, seperti itu. Nah, seperti ini beberapa medianya. Di sini, kami menggunakan, artikel dari sumber internet, kemudian di sini ada PowerPoint yang telah kami gunakan, dan ini PowerPoint ini, berasal dari, pembelajaran lain, seperti, sejarah, kelas 10 ataupun kelas 11, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa film yang kami angkat, seperti Sultan Agung, yaitu membahas tentang, perlawanan Kesultanan Mataram terhadap VOC, dan film Chernobyl, yaitu tentang, eee, ledakan yang terjadi di, eee, pabrik nuklir, dan ini menyangkut pada pembahasan sejarah. Selanjutnya ada evaluasi pembelajaran, evaluasi proses pembelajaran. Tentunya dari serangkaian, proses pembelajaran yang kami laksanakan, kami di sini melakukan evaluasi terhadap siswa, seperti, eee, di sini kami menerapkan beberapa PPT dan artikel dalam pembelajaran siswa. Namun di sisi lain PPT dan, artikel yang telah kami sampaikan, itu masih terdapat beberapa kekurangan, entah itu dari
pemilihan kata, pemilihan gambar, dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan kami pun di sini juga masih harus terus berusaha untuk mengolah kata-kata atau kalimat-kalimat agar kami mampu menjelaskan dengan lebih baik dan membuat para siswa lebih memahami materi kami. Di sisi lain, dari materi yang telah kami sampaikan, sudah cukup banyak juga siswa yang mampu memahami materi yang kami jelaskan. Walaupun di sini juga terdapat mahasiswa yang kurang peduli dalam pemaparan materi. Dalam kondisi pandemi saat ini, tahun 2020, banyak siswa yang hanya mengikuti pelajaran dalam beberapa media aplikasi seperti Zoom atau Google Meet, namun mereka hanya absen untuk masuk saja, namun tidak memperhatikan materi yang telah kami berikan. Dan itu terjadi dalam pembelajaran jarak jauh kali ini. Seperti itu. Selanjutnya, metode penilaian. Bagaimana kami menilai para siswa dari pembelajaran yang telah kami berikan. Di sini kami memberikan penugasan dan ulangan harian. Tentunya penugasan seperti yang saya bilang sebelumnya adalah penugasan yang tidak terlalu memberatkan siswa. Dan biasanya penugasan ini kami berikan tiap subbab. Jadi ketika kami menyampaikan materi, misalkan materi 1 dan materi 2 terkait, maka pemberian tugasnya adalah akan kami berikan pada pertemuan selanjutnya, seperti itu. Kemudian ulangan harian biasanya kami berikan setelah satu bab habis, dan baru setelah itu kami laksanakan ulangan harian untuk mengukur ingatan mereka dan pemahaman mereka terhadap materi tersebut, seperti itu. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Di bagian kesimpulan dan saran ini, kami para guru, saya dan teman-teman PKM juga memberikan kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan. Misalnya saya menjelaskan tentang bagaimana terjadinya perlawanan daerah terhadap pemerintahan kolonial. Nah, dalam kesimpulannya, saya memberikan pemahaman yang lebih mudah kepada siswa secara garis besarnya, yang intinya mereka mampu memahami materi yang telah kami berikan. Seperti misalnya dalam perang melawan pemerintahan kolonial, saya menjelaskan secara kronologis, step by step, dan secara garis besar siapa tokohnya dan apa penyebabnya dan dampaknya, seperti itu. Nah, ini adalah video penjelasan dari kegiatan PKM kami di SMA Negeri 1 Depok. Selanjutnya, saya akan memberikan video pembelajaran bagaimana saya menjelaskan salah satu materi dari pelajaran sejarah wajib kelas 11, yaitu tentang perlawanan daerah terhadap pemerintahan kolonial. Baiklah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa saya akan beralih dari video penjelasan bagaimana cara kami melaksanakan kegiatan PKM jarak jauh di SMA Negeri 1 Depok, dan ini adalah salah satu contoh dari video pembelajaran yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Depok. Nah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita
membahas tentang perlawanan daerah terhadap Belanda. Seperti pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang perlawanan daerah terhadap kongsi dagang. Bedanya di mana? Bedanya pada perlawanan daerah sebelumnya, yaitu perlawanan daerah terhadap kongsi dagang, lawan kita adalah kongsi dagang VOC yang paling utama. Walaupun pada bagian-bagian awal kita menghadapi perlawanan daerah terhadap Portugis dan Spanyol di beberapa daerah. Nah, pada perlawanan daerah kali ini yang berbeda adalah pertama tahunnya, yaitu kita memulai perlawanan daerah ini pada tahun 1800-an. Kemudian terhadap siapa? Terhadap Belanda atau pemerintahan kolonial. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Di sini yang dapat kita pelajari bertujuan untuk agar kita mampu menganalisis bagaimana sih perlawanan daerah terhadap yang pertama adalah kongsi dagang yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian menganalisis perang melawan penjajahan Belanda atau kolonialisme Belanda, seperti itu. Dan yang terakhir adalah menghargai jasa para pahlawan tingkat nasional dan daerah, seperti itu. Nah, dalam materi kali ini kita harus mempelajari peristiwa apa sih yang terjadi sekitar tahun 1800-an. Apa sih yang membedakan dari peristiwa perlawanan daerah sebelumnya? Kita lihat di sini bahwa sekitar tahun 1800-an, yaitu yang pertama adalah kemunduran VOC. Ya, lawan kita sebelumnya, yaitu VOC, mengalami suatu kemunduran. Hal ini dikarenakan bangkrut karena faktor keserakahan para bangsawan di negeri induknya tersebut, dan melakukan berbagai macam praktik korupsi yang intinya bertujuan untuk memperkaya diri mereka sendiri. Padahal pada awalnya VOC bertujuan untuk mensejahterakan para pedagang-pedagang dan para pemegang saham. Begitu. Kemudian terjadinya Revolusi Prancis. Revolusi Prancis dengan cita-cita yaitu kebebasan atau liberty mulai merambak menyebar ke beberapa bagian Eropa, dan paham-paham kebebasan atau liberalisme itu mulai menyebar di beberapa Eropa. Dan bersamaan dengan itu terjadinya perang Eropa yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte ini menyebarkan pemahaman-pemahaman Revolusi Prancis dan juga memperluas kekuasaan Prancis. Maka dari itu, dengan perang Eropa ini, kekacauan politik dan kekacauan berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya yang terjadi di Eropa sangat berpengaruh pada tanah jajahan, terutama Hindia Belanda. Nah, setelah terjadinya perang Eropa, setelah Napoleon Bonaparte menyerang beberapa negara Eropa, di Indonesia sendiri masuk zaman yang namanya zaman Daendels, dan kemudian nanti digantikan oleh zaman Raffles. Daendels itu siapa? Daendels itu adalah orang Belanda yang pro pada paham-paham Prancis atau liberalisme. Karena pada saat itu negara Belanda sendiri sudah dikuasai oleh Prancis. Nah, negara Belanda ini bisa kita sebut sebagai Republik Batav dan dipegang oleh adiknya Napoleon Bonaparte. Nah, Daendels sendiri ditugaskan ke Hindia Belanda untuk mempertahankan Jawa karena Pulau Jawa ini adalah pulau yang paling subur di antara pulau-pulau yang lainnya pada saat itu menurut orang Prancis. Nah, tapi di sisi lain, kenapa harus dipertahankan? Karena daerah-daerah lain seperti Jawa dan Kalimantan, kemudian Sulawesi dan Maluku, itu sedang berusaha dikuasai oleh Inggris karena Raja Belanda sendiri mengungsi ke Inggris untuk melindungi diri dari serangan Napoleon pada Perang Napoleon. Nah, dengan keputusan Raja Belanda yang menyatakan bahwa seluruh tanah jajahan di Hindia Belanda diserahkan sepenuhnya kepada Inggris melalui surat Kew, maka dari itu beberapa tanah jajahan seperti daerah Sumatera, daerah
Kalimantan, itu jatuh ke tangan Inggris. Nah, tugas Dendels adalah mempertahankan Pulau Jawa, seperti itu. Makanya nanti akan dibangun jalannya penyarukan, beberapa jalan-jalan pos, dan penarikan pemuda-pemuda untuk dijadikan pasukan bantuan seperti itu. Kemudian ketika Dendels tidak mampu mempertahankan Jawa dan penerusnya tidak mampu mempertahankan Jawa, masuklah Raffles, pemerintahan Inggris di daerah Hindia Belanda, terutama daerah Jawa. Ketika Raffles memimpin, terjadi beberapa perubahan-perubahan. Kemudian ketika tahun 1814 terjadinya konvensi London, dikembalikannya lagi kekuasaan Hindia Belanda dari tangan Inggris ke pemerintahan Belanda. Karena ketika itu Perang Eropa telah selesai dan terjadinya Kongres Wina. Dan ketika itu juga beberapa peta politik di Eropa juga dikembalikan seperti semula sebelum Perancis menyerang. Maka dari itu, Hindia Belanda kembali ke tangan pemerintah Hindia Belanda. Dan ketika semua itu terjadi dari pemerintahan Dendels, Raffles, dan pemerintahan Hindia Belanda, bahkan sampai tahun 1900-an, terjadi beberapa perlawanan daerah yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, seperti ini secara garis besar dari perlawanan daerah, walaupun sebenarnya perlawanan daerah itu terjadi di berbagai daerah dan tidak saya sebutkan di sini satu persatu, seperti Perang Pontianak, Perang Sintang, Perang Palembang, itu tidak termasuk di sini. Saya di sini memasukkan ini karena berdasarkan buku yang kalian pakai, yaitu buku Sejarah Indonesia kelas 11, dan buku itu telah kalian pinjam dari perpustakaan. Di sini kita akan membahas tentang beberapa perang yang terjadi di daerah Nusantara, seperti Perang Tondano, Maluku, Padri, Perang Jawa, Perang Bali, Perang Banjar, Perang Aceh, dan Perang Batak. Kita masuk pada tahap pertama, yaitu Perang Tondano. Apa sih itu Perang Tondano? Perang Tondano itu adalah perang yang terjadi di daerah Sulawesi Utara, tepatnya di daerah Tondano, Danau Tondano. Perang ini sebenarnya terjadi 2 kali, yaitu Perang Tondano 1 dan Perang Tondano 2. Tapi Perang Tondano 1 itu masih terjadi pada sebelum tahun 1800, ketika rakyat Minahasa tidak ingin menjual berasnya atau dimonopoli berasnya oleh VOC. Kemudian terjadi berbagai macam pertengkaran karena pihak VOC terlalu sewenang-wenang terhadap rakyat Minahasa, dan rakyat VOC menganggap bahwa daerah Tondano itu adalah daerah bawahannya, dan terjadi berbagai macam perselisihan karena ketidaksepamahaman antar perjanjian, maka terjadi beberapa pemberontakan yang berbuntut pada Perang Tondano II. Nah, Perang Tondano II adalah yang akan kita bahas yang berkaitan dengan Perang Tondano I. Perang Tondano I itu masuk ketika kebijakan Dendels meminta pasukan tambahan dari para pribumi-pribumi untuk mempertahankan Jawa di Inggris. Nah, tentunya para walak atau para pemerintahan setempat, pemerintahan lokal seperti bupati atau ya bupati lah semacam itu, tidak menginginkan para pribumi-pribumi, para pemuda-pemudanya untuk ditarik menjadi pasukan bantuan untuk melawan Inggris, karena tidak jelas keadaannya, bagaimana sistemnya, dan kapan pemuda-pemuda itu ditarik kembali ke tanah airnya, seperti itu. Jadi masih diragukan bagaimana keputusan-keputusan dari pemerintahan kolonial saat itu, makanya terjadi beberapa penolakan yang dilancarkan oleh walak atau bupati kepada pemerintahan kolonial. Nah, seperti ini jalannya perang. Perang Tondano I terjadi sebelum 1800 seperti yang tadi saya jelaskan, karena monopoli beras. Terus habis itu intervensi internal
daerah, ya jadi VOC ketika itu mengintervensi keputusan-keputusan dari para walak tersebut dan pengangkatan-pengangkatan pejabat-pejabat setempat, dan terjadinya Perjanjian 1679. Nah, di perjanjian ini yang menyebabkan terjadinya ketidaksepemahaman karena perjanjian ini bagi pihak Tondano mengatakan bahwa VOC dan Tondano dikatakan setara. Dikatakan setara artinya ya mereka antar antar kaum Tondano dan kaum kaum VOC sama-sama saling berdagang, tidak ada yang paling atas dan tidak ada yang paling bawah. Sedangkan di sisi VOC sendiri mengatakan bahwa daerah Tondano menyerahkan diri dan merupakan daerah bawahan dari pemerintahan VOC ketika itu. Jadi terjadinya ketidaksepemahaman, maka terjadinya berlanjut lagi kepada perang-perang daerah atau perlawanan daerah. Hingga berlanjut pada Perang Tondano II ketika Dendels menduduki Jawa dan terjadi mobilisasi pemuda daerah. Hukung dari tiap walak, Hukung ini adalah pemimpin dari tiap walak tersebut, dari tiap daerah, menolak dan terjadinya perlawanan sengit seperti itu. Nah, akhir perang bagaimana? Akhir perang, pemerintahan Belanda ketika itu berusaha untuk memutus yang namanya pasokan logistik pasukan Minahasa, sehingga pasukan Minahasa yang ada di daerah Tondano merasakan kekurangan makanan. Nah, kemudian satu persatu Ukung ditangkap. Ukung itu seperti bupati atau pemimpin daerah. Kemudian salah satu benteng utamanya yaitu Benteng Moraya ditembus atau berhasil dikuasai oleh pihak kolonial. Dan daerah Minahasa akhirnya berhasil dikuasai oleh pihak Belanda. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada Perang Maluku. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah Traktat London, yaitu ketika Inggris menyerahkan kembali Maluku kepada Belanda. Dan seperti yang kita tahu pada pertempuran-pertempuran sebelumnya, bahwa daerah Maluku itu dilaksanakan yang namanya pelayaran Hongi. Karena daerah Maluku ini adalah daerah yang sangat kaya akan rempah-rempah dan produksi rempah-rempahnya harus dikontrol dengan yang namanya pelayaran Hongi dan ekstirpasi. Di sini sudah dijelaskan bahwa akibat dari Traktat London itu apa? Belanda kembali menguasai Maluku, melaksanakan pelayaran Hongi dan ekstirpasi, dan penyerahan wajib perekrutan pemuda Maluku untuk dijadikan sebagai budak ataupun pekerja-pekerja kasar seperti itu. Akhirnya apa? Terjadinya peperangan pada tahun 1817 yang dipimpin oleh Kapitan Patimura, dan perang daerah Maluku ini berkobar di 3 titik paling utama, namun terjadi secara keseluruhan di daerah Maluku, bahkan sampai Banda dan daerah Ternate dan Tidore, yaitu daerah Saparua, Haruku, dan Ambon. Kemudian rakyat Maluku pada awalnya berhasil menduduki beberapa benteng, seperti salah satunya adalah Benteng Durstede ketika itu. Nah, tapi pasukan Belanda yang dibantu oleh bantuan-bantuan lain dari daerah-daerah Jawa berhasil memukul mundur pasukan-pasukan Maluku di daerah Saparua, daerah Haruku, dan di daerah Ambon seperti itu, yang berakhir pada bulan Desember dan ditangkapnya Kapitan Patimura. Nah, selanjutnya adalah Perang Padri. Menurut saya, Perang Padri ini adalah salah satu perang yang cukup besar ketika itu, yang disebabkan oleh perselisihan antara kaum adat dan kaum Padri, dan kemudian campur tangan kolonial Belanda ketika itu. Dan situasi daerah Padri atau di daerah Sumatera Barat saat ini itu masih kental dengan adat atau kebudayaan adatnya. Dan tokoh perlawanan yang paling menonjol adalah Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tan Busai, dan lain-lain sebagainya. Jalannya perang. Berdasarkan buku yang ada dan dijabarkan dalam buku tersebut, sebenarnya
terdapat beberapa fase. Namun dalam buku Sejarah Indonesia kelas 11 yang kalian pinjam, itu perang Padri diawali pada tahun 1812 atau dimulai pada tahap kedua. Padahal seharusnya untuk lebih memahami perang Padri ini, kita harus tahu kenapa bisa terjadi tahap 2 atau perlawanan kaum adat dibantu dengan Belanda melawan kaum Padri. Nah, beberapa sumber bacaan lain seperti contohnya adalah Sejarah Nasional Indonesia dan dalam buku Indonesia dalam Arus Sejarah menjelaskan bahwa ada yang namanya tahap 1, yaitu beberapa pemberontakan daerah yang terjadi. Di antaranya adalah kaum adat melawan kaum Padri. Itu terjadi pada awal tahun 1800. Dan itu terjadi seperti yang dijelaskan di sini adalah mulai dari tahun 1803 sampai dengan tahun 1821 yang terjadi adalah kericuhan. Kaum Padri melarang kebiasaan adat lama dan kaum adat terusik dengan tindakan kaum Padri. Hal ini berkaitan dengan kaum Padri yang ketika itu baru kembali dari haji, ya mereka melakukan kegiatan berhaji, kemudian mempelajari Islam dan salah satu Islam yang dibawa ke tanah air adalah Wahabi. Wahabi. Nah, dalam ajaran Wahabi tersebut, mereka benar-benar menentang yang namanya ketidaksamaan dengan syariat-syariat Islam seperti menyambung ayam, kemudian minum minuman dan lain sebagainya. Nah, dengan tindakan kaum Padri tersebut membuat kaum adat merasa risih. Maka dari itu terjadi kericuhan antara kaum adat dan kaum Padri. Menjelang tahun 1821, masuklah beberapa pedagang-pedagang Belanda dan resimen-resimen Belanda ketika itu yang berusaha untuk menanamkan pengaruh-pengaruhnya di daerah Minangkabau. Nah, maka dari itu kaum adat yang merasa ini bahwa adanya kesempatan untuk menghadapi kaum Padri, kaum adat meminta bantuan pemerintahan Belanda ketika itu untuk menghadapi kaum Padri. Maka dari itu terjadilah pertempuran antara kaum adat dan Belanda melawan kaum Padri. Seperti itu. Nah, dengan kuatnya atau sengitnya perlawanan dari kaum Padri membuat Belanda kewalahan. Di satu sisi, Belanda ketika itu sedang menghadapi perlawanan daerah di tanah Jawa yang kita sebut dengan Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Nah, maka dari itu selanjutnya pada tahun 1825 sampai dengan 1830, Belanda mengajukan perjanjian damai kepada pihak Padri. Di saat yang bersamaan, kaum Padri berusaha untuk meningkatkan perlawanan-perlawanan atau kekuatannya, seperti menyerang beberapa daerah yang dikuasai Belanda dan lain sebagainya. Nah, di satu sisi pihak kaum adat merasa kecewa dengan keputusan Belanda yang menarik mundur pasukannya atau militernya untuk melawan pasukan di daerah Jawa. Setelah Perang Jawa berakhir, maka kembalilah Belanda ke tanah Minang tersebut dan memberikan perlawanan yang sangat kuat dengan bantuan berbagai macam pasukan. Akhirnya kaum Padri dan kaum adat yang telah bersatu itu dapat dikalahkan. Seperti itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa terdapatnya celah untuk memecah belah suatu daerah
yang mengakibatkan Belanda mampu dengan mudah menguasai daerah tersebut atau yang kita sebut dengan nama Divide et Impera. Nah, hasil akhirnya bagaimana? Hasil akhirnya adalah Belanda mulai berkuasa di daerah Sumatera Barat. Kemudian perlawanan daerah dapat dipatahkan dan Belanda mampu menerapkan beberapa kebijakan seperti kebijakan wajib pajak dan lain sebagainya. Dan pantai barat Sumatera dapat dikuasai oleh Belanda. Selanjutnya kita masuk ke Perang Jawa. Perang Jawa ini merupakan perang yang cukup besar atau perang yang paling besar dalam perlawanan daerah yang terjadi antara tahun 1825 sampai dengan tahun 1830. Dan tokoh yang paling utama dalam perlawanan ini adalah Perang Diponegoro. Situasi daerah ketika itu adalah Belanda telah mampu mengintervensi daerah Jawa Tengah, terutama daerah bekas Kesultanan Mataram, yaitu daerah Yogyakarta dan daerah Surakarta. Kemudian dikenakannya pajak seperti pajak jalan, pajak pajak perdagangan, pajak pajak laut dan lain sebagainya. Dan di satu sisi juga dikenakan pula yang namanya kerja paksa bagi para pribumi ketika itu. Hal ini yang menyulut beberapa perlawanan daerah terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Nah, selanjutnya di sini adalah jalan perang. Dimulai ketika sekitar bulan Mei tahun 1825, yaitu ketika pihak Belanda melalui Semiseret atau selaku residen daerah Jogja memasang patok jalan untuk membangun jalan-jalan baru. Nah, namun patok tersebut melalui daerah leluhur dari Pangeran Diponegoro tanpa seizinnya. Dan beberapa tindakan-tindakan sewenang-wenang Belanda menyulut kemarahan pemerintahan-pemerintahan lokal lain seperti terutama adalah Pangeran Diponegoro yang menghimpun pengikutnya untuk memberontak sebulan setelahnya. Nah, seperti di sini pangeran didukung oleh Sentot Alibasya, Pangeran Mangkubumi dan Kiai Mojo. Dan dari pihak Belanda sendiri, Jenderal de Kock membawa pasukan dari luar Jawa karena perlawanan daerah di Jawa terutama dipimpin oleh Pangeran Diponegoro ini merupakan salah satu perlawanan yang sangat kuat atau sangat besar ketika itu. Makanya seperti di beberapa daerah tadi yang kita bahas tentang Perang Padri, pasukan Belanda ditarik mundur untuk fokus pada Perang Jawa ini. Nah, dari sini juga diterapkan dua strategi yang berbeda. Belanda menerapkan benteng Stelsel dan Pangeran Diponegoro menerapkan perang gerilya. Kemudian pergerakan pasukan Diponegoro semakin sempit karena strategi benteng Stelsel. Seperti itu. Nah, kemudian beberapa pemimpin akhirnya dapat ditangkap dan menyerahkan diri karena perlawanan benteng Stelsel tersebut. Karena perang benteng Stelsel ya perang tatap-tatap antar baku tembak antar pasukan di tanah lapang, sedangkan gerilya adalah perang di daerah perhutanan seperti itu. Dan jelas berdasarkan teknologi yang ada dan dipakai oleh pasukan Diponegoro, tentunya tidak secanggih atau tidak selengkap pasukan Belanda ketika itu. Akhirnya pasukan Diponegoro pada tahun 1830 terjepit di daerah Magelang dan berhasil ditangkap. Kemudian Pangeran Diponegoro diasingkan. Selanjutnya, akhir perang. Bagi Belanda, perang ini merupakan perang besar yang menghabiskan dana. Namun, di sisi lain, Belanda mendapatkan wilayah seperti daerah Yogyakarta dan Surakarta. Kemudian, daerah Jawa,
bagi Jawa sendiri, Yogyakarta tunduk kepada Belanda dan Diponegoro diasingkan hingga dia wafat. Kemudian daerah Jawa diperlakukan sistem tanam paksa karena perang melawan Diponegoro ini jelas sangat menghabiskan dana, jelas sangat menguras tenaga. Maka dari itu, bagaimana cara mengembalikan kas dari pemerintahan Hindia Belanda, yaitu dengan diperlakukan sistem tanam paksa yang dipimpin oleh Jenderal Van den Bosch. Kemudian ada Perang Bali. Kita berlanjut kepada Perang Bali. Perang Bali, sebelum kita masuk ke dalam materi Perang Bali, ada beberapa kerajaan yang dapat saya jelaskan di sini. Yang harus kita perhatikan adalah, yang pertama adalah Kerajaan Buleleng dan kemudian Kerajaan Karangasem. Dua kerajaan ini adalah dua kerajaan yang paling besar, yang paling berpengaruh di daerah Bali. Kemudian diikuti oleh daerah Klungkung, Menghui, Gianyar, Badung, Tabanan, Jembrana, Payangan, dan Bangli. Daerah-daerah tersebut merupakan bisa dibilang saling terikat antara satu sama lain dan saling berpengaruh seperti itu. Nah, apa sih penyebabnya dari Perang Bali ini? Penyebab dari Perang Bali itu adalah adanya hukum tawan karang yang tidak disenangi oleh pemerintahan kolonial Belanda ketika itu. Karena Belanda tidak mengakui hukum tersebut karena hukum ini bukan hukum internasional. Hukum tawan karang ini akan mengambil paksa kapal-kapal yang masuk ke wilayah atau wilayah kerajaan tanpa seizin kerajaan tersebut, dan apa yang ada di dalam kapal tersebut menjadi milik kerajaan. Nah, kemudian ada rasa keinginan untuk menguasai daerah timur Jawa seperti daerah Bali, daerah Lombok, daerah Nusa Tenggara seperti itu. Belanda ingin menguasai daerah Jawa, Bali, dan Timor seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian jalannya perang. Jalannya perang ini cukup unik karena di satu sisi ada kesempatan ketika beberapa kerajaan merasa perlu untuk mundur dan berdamai kepada Belanda, tapi di sisi lain justru perdamaian itu merupakan salah satu cara untuk mengulur-ulur waktu seperti yang kita lihat di sini. Perang Bali pada tahun 1846 di mana Belanda berhasil menyerang Buleleng dan daerah Singaraja yaitu ibu kotanya berhasil diduduki. Daerah Buleleng, Karangasem, dan Klungkung berdamai dengan Belanda. Namun sebenarnya usaha untuk berdamai ini hanya untuk memperlama saja atau mengulur-ulur waktu karena di saat itu juga Belanda menyatakan bahwa beberapa sistem seperti sistem tawan karang dan tahanan-tahanan perang seperti kapal-kapal perang yang sudah dimiliki oleh kerajaan-kerajaan Bali itu harus dikembalikan dan dihapuskan. Nah, dengan adanya perjanjian damai ini bertujuan untuk mengulur waktu dan mengumpulkan kekuatan di daerah Bali. Akhirnya Bali menyusun kekuatan dan tetap memperlakukan tawan karang. Belanda akhirnya melakukan serangan kedua yang lebih besar, dan pada serangan kedua ini Belanda masih mengalami kekalahan karena tadi pasukan-pasukan Bali ini sudah menyusun kekuatan dengan sangat kuat dan sangat besar. Nah, kemudian Belanda mengirim lagi pasukan yang lebih besar lagi dan dengan dikirimkannya pasukan dari dua arah, yaitu dari arah utara ketika itu, dan berhasil merebut benteng terbesar yaitu Benteng Jagaraga. Akhirnya Benteng Jagaraga pun dikuasai oleh Belanda. Akhir perang, akibatnya apa dari jatuhnya Benteng Jagaraga? Ketika Benteng Jagaraga jatuh ke tangan Belanda, beberapa wilayah lain yang tadi saya sebutkan seperti daerah Badung, Tembranan, Bangli, Jembrana tunduk pada Belanda. Karena apa? Karena di daerah Bali ini kerajaan paling besar dan paling berpengaruh itu adalah Buleleng dan Karangasem. Dan ketika benteng terbesarnya yaitu Benteng Jagaraga berhasil dikuasai, maka mulai memudarnya moral dari
beberapa pasukan-pasukan Bali seperti di daerah Badung, Tabanan, Jembrana, seperti itu. Nah, kemudian pasukan Jagaraga yang tersisa terdesak dan mengungsi ke daerah Klungkung dan Karangasem. Kemudian daerah Bali menjadi kekuasaan Belanda pada tahun 1848. Mohon maaf ini saya salah tulis. Oke. Nah, kemudian ada Perang Banjar. Perang Banjar ini eh, terjadi di daerah Kalimantan. Sebenarnya di daerah Kalimantan bukan hanya Perang Banjar, tapi Perang Sintang dan segala macam. Yang lebih utama karena eh, adanya pengaruh Inggris di daerah Sarawak, karena daerah Sarawak sudah mulai masuk yang namanya imperialisme Inggris seperti itu. Nah, tapi lebih khususnya lagi penyebab dari Perang Banjar ini adalah pengangkatan Pangeran Tajildilih, yaitu salah seorang yang kurang dipercaya oleh rakyat, namun pangeran ini ditunjuk oleh pemerintahan kolonial Belanda ketika itu. Kemudian dikenakannya pajak dan kerja wajib, dan Belanda ikut campur urusan kesultanan. Seperti yang tadi barusan disebut adalah pengangkatan pangeran. Itu merupakan unsur dari ikut campurnya Belanda dalam urusan kesultanan. Apalagi Pangeran Tamjidillah ini lebih pro atau lebih memihak kepada Belanda. Nah, perlawanan ini terbagi dua, yaitu perlawanan ofensif tahun 1856 sampai 63, kemudian perlawanan defensif dari tahun 1863 sampai dengan 1905. Nah, bagaimana jalannya perang? Perang ini kita kenal dengan tokohnya yang namanya Antasari dan para pengikut-pengikutnya. Tahun 1856 menjalar di daerah-daerah Banjar, dan karena itu Kesultanan Banjar karena berhasil dikuasai oleh Belanda sebelumnya, Kesultanan Banjar terpaksa dihapus oleh oleh pemerintahan kolonial Belanda, dan bala bantuan Belanda datang ke daerah Banjar. Nah, dengan adanya beberapa bala bantuan yang didatangkan oleh pasukan Belanda, entah itu dari Pulau Jawa, dari Bali, dari daerah Sulawesi Selatan, maka perlawanan itu menjadi tidak imbang. Perlawanan daerah itu berhasil dipatahkan di beberapa daerah dan beberapa pemimpin ditangkap dan menyerahkan diri. Kemudian Pangeran Antasari wafat dan perlawanan daerah mulai menurun. Makanya di sini pada mulai dari tahun 1862, 63 dan sampai seterusnya saya sebutkan tadi adalah perlawanannya menjadi defensif. Kemudian kita lanjut lagi ke Perang Aceh, salah satu perang yang cukup besar juga di daerah Hindia Belanda, terutama daerah Sumatera. Penyebabnya apa? Adanya Traktat Sumatera tahun 1871. Traktat Sumatera ini eh, memperbolehkan Belanda untuk menguasai daerah Sumatera sampai ke Aceh. Padahal pada traktat sebelumnya, yaitu Traktat London tahun 1825, dinyatakan dengan tegas bahwa Aceh merupakan daerah merdeka dan daerah perdagangan yang terbuka. Dengan adanya Traktat Sumatera, maka pemerintahan kolonial berkeinginan untuk menguasai daerah Aceh. Dan ditambah lagi, faktor utamanya adalah terbukanya terusan Suez. Terusan Suez yang ada di daerah Mesir merupakan salah satu sumber lalu lalangnya pelayaran-pelayaran samudra. Maka dari itu, dengan terbuka terusan Suez, maka akan lebih mudah berdatangan yang namanya pedagang-pedagang asing, entah itu dari berbagai negara. Kemudian dengan munculnya usaha dari pemerintahan kolonial untuk menguasai daerah Aceh, timbullah yang namanya perlawanan Aceh. Aceh berusaha untuk memperkuat kekuasaannya, memperkuat persenjataan dan militernya, dan lain sebagainya.
Nah, seperti bisa dilihat di sini bahwa beberapa tokoh utama seperti Teuku Umar, Tengku Ciditiro, Panglima Polim, Cut Nyadin, dan Cut Mutia. Akhirnya apa dari Perang Aceh? Aceh berhasil dikuasai oleh Belanda. Nah, jalannya perang pada tahap 1, yaitu persiapan Aceh. Aceh merupakan negara yang merdeka seperti yang telah dituliskan dan dijelaskan pada Traktat London ketika itu. Nah, dengan adanya Traktat Sumatera tahun 1871, Aceh mengadakan hubungan luar negeri dengan Turki Utsmani, Konsulat Amerika, dan Konsulat Italia. Dapat dilihat di sini bahwa Kesultanan Aceh merupakan salah satu kesultanan yang sudah modern ketika itu. Karena berhasil melakukan hubungan-hubungan diplomatik bahkan dengan kesultanan-kesultanan luar negeri dengan Kesultanan Turki Utsmani dan negara-negara lain. Dan hubungan-hubungan antar negara ini sangat ditakuti oleh Belanda. Maka dari itu Belanda mengirimkan ekspedisi pertama yaitu pada April 1873 dan pasukan Aceh mampu mengalahi pasukan Belanda. Dan dari serangan Belanda yang pertama ini, dikirimkanlah pasukan Belanda yang kedua, yaitu pada bulan Desember sampai dengan Januari tahun 1871 sampai dengan 1874. Pada saat ini, pada serangan Belanda yang kedua ini, Belanda mampu menduduki atau berhasil menguasai daerah Masjid Raya yang kita kenal dengan daerah Masjid Baitur Rahman dan Istana Kesultanan Aceh. Namun di lain sisi perlawanan Aceh itu masih tetap berlanjut. Bahkan di sini dari tahun 1878 sampai dengan 1880 karena perjuangan Aceh mampu memberikan perlawanan berat kepada Belanda di berbagai daerah. Di sini dapat dilihat bahwa eh, rakyat Aceh ini tidak mau dan tidak mengakui bahwa Belanda itu menguasai daerahnya karena bagi mereka yang dikuasai hanyalah istana dan masjid raya, tidak seluruh daerahnya, seperti itu. Dan beberapa pemimpin-pemimpin daerah seperti yang saya sebutkan sebelumnya, seperti Teuku Umar, Ciditiro, dan lain-lain, masih berkuasa di daerah-daerah lain, seperti itu. Kemudian eh, hasil akhir dari perang bagaimana? Sebenarnya hasil akhir perang ini benar-benar berakhir perang adalah pada tahun 1905 ketika pemimpin besar seperti Teuku Umar dan Cut Nyadin berhasil ditangkap dan berhasil diasingkan. Alasannya apa? Adanya politik pecah belah dan tindakan kekerasan. Berdasarkan laporan Nokrot Hugronye ketika itu, bagaimana cara mengalahkan pasukan-pasukan Aceh yang dipimpin oleh para ulama dan para pemimpin-pemimpin lokal adalah dengan adanya politik pecah belah dan tindak kekerasan yang tidak pandang bulu. Maka dari itu beberapa keluarga raja, keluarga alim ulama itu ditangkap dan disiksa. Dan dengan sadisnya cara itu dilakukan ketika perang Aceh. Beberapa pemimpin-pemimpin seperti Panglima Polim terpaksa harus menyerahkan diri. Dan akhirnya ditangkap ditangkap dan menyerahnya pemimpin-pemimpin besar seperti Teuku Umar dan Cut Nyadin, Cut Mutia, dan beberapa pemimpin lain. Nah, situasi daerahnya bagaimana? Perlawanan Aceh masih berlanjut sebenarnya hingga tahun 1942. Namun tidak semasif ketika tahun 1800-an sampai dengan tahun 1900 awal. Nah, status Aceh bagaimana? Status Aceh menjadi bagian Hindia Belanda setelah perang tersebut. Selanjutnya ada yang namanya Perang Batak. Perang Batak ini sebenarnya bersamaan dengan Perang Aceh yang dipimpin oleh Sisingamangaraja ke-12. Sisingamangaraja ke-12 ini tidak suka dengan
adanya atau kehadiran dari kaum-kaum Nasrani yang dianggap menyebarkan ajaran-ajaran agama Nasrani. Padahal ketika itu daerah Batak ini masih menganut paham-paham yang bersifat keagamaannya mereka. Nah, waktu terjadi perang ini seperti yang dijelaskan di sini bahwa terjadi antara tahun 1878 sampai 1907. Nah, seperti yang latar belakangnya seperti yang terjadi di Perang Aceh, yaitu Traktat Sumatera tahun 1871. Dan penyebabnya adalah penyebaran agama Kristen. Serta usaha Pax Nederlandica. Ya, Aceh dan Perang Aceh dan Perang Batak ini sebenarnya penyebabnya adalah usaha Pax Nederlandica, yaitu penyatuan kekuasaan antara tanah jajahan Hindia Belanda dengan daerah daerah induk atau negara Belanda sendiri di Eropa. Jalannya perang, yaitu ketika Sisingamangaraja berusaha untuk mengkampanyekan untuk menyingkirkan Zendik atau pemuka-pemuka agama Nasrani ketika itu, tahun 1877. Kemudian Belanda datang untuk melindungi Zendik tersebut atau pemuka agama tersebut di daerah Selindung, dan dimulailah Perang Batak tahun 1878. Kemudian dengan perlawanan yang cukup keras ketika itu, dan fokus Belanda adalah untuk menguasai daerah Aceh, yaitu terjadi Perang Aceh. Bersama dengan Perang Aceh, maka pasukan Sisingamangaraja ke-12 berhasil untuk menyusun kekuatan tahun 1889, dan pada tahun 1907 pasukan Belanda menyerbu kembali di daerah tersebut, daerah Tapanuli, daerah Toba dan sekitarnya dengan kekuatan yang lebih besar. Hasil akhir apa? Perlawanan sengit antara keduanya, namun korban jatuh banyak terjadi di pihak Sisingamangaraja, dan daerah Batak atau daerah Tapanuli tersebut masuk ke dalam pemerintahan Hindia Belanda. Seperti itu. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu materi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk beberapa pertanyaan dan diskusi akan kita lanjutkan di platform lain setelah yang satu ini, dan untuk tugas-tugas akan diberikan setelah pembelajaran ini selesai. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.